Di dalam kitab Qurratul Uyun di sini dijelaskan cara berhubungan dengan istri yang nikmat. Di dalam fasal fi ba'di adabil jima'i, yaitu dijelaskan di sini wahdhar minal jima'i fi thiyabi fa huwa minal jahli bil irtiyabi bal kullu ma 'alaiha sahiyun za' wa kun mula'iban laha la tafza. Copotlah pakaianmu, bersetubuhlah dalam selimut. Ini intinya seperti itu. Hindarilah bersetubuh sambil mengenakan pakaian, karena itu adalah kebodohan yang tak diragukan. Tetapi semua pakaiannya hendaklah ditinggalkan. Berjumbuhlah dengan istrimu, janganlah ketakutan. Seperti itulah bunyi syairnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Melalui syair ini, penulis menjelaskan salah satu adab dalam melakukan hubungan badan atau jima dengan istri, yaitu hendaknya si suami tidak menyetubuhi istrinya sementara sang istri masih mengenakan pakaiannya. Nah, akan tetapi hendaklah sang istri meninggalkan semua pakaian atau mencopot, kemudian bersama suaminya menggunakan satu selimut. Di dalam hadis yang diterangkan di dalam kitab Qurratul Uyun di sini disebutkan, idza jama'a ahadukum fala yatajarradanna tajarrudal himarain. Jika seorang kalian melakukan hubungan jima dengan istrinya, hendaklah ia dan istrinya tidak bertelanjang bulat seperti telanjangnya sepasang keledai. Semasa hidupnya, Rasulullah selalu mengenakan tutup kepala ketika sedang melakukan hubungan jima seperti itu, merendahkan suaranya dan selalu menganjurkan istri-istri beliau untuk tenang. Syekh Al-Khattab menyatakan, sebaiknya seorang suami yang sedang melakukan hubungan ini dengan istrinya itu menghindari kondisi bertelanjang bulat tanpa ada penutup sedikit pun. Dahulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu menutup kepalanya ketika sedang melakukan hubungan ini dengan istri-istrinya, disebabkan besarnya rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melepaskan pakaian di sini ini sungguh manfaatnya luar biasa sekali ya, terutama saat kita tidur, apalagi kita mau berhubungan dengan istri seperti itu. Yang pertama yaitu akan membuat tubuh merasa nyaman setelah lelah bekerja seharian, karena kita sudah plong tanpa apapun seperti itu. Yang kedua, akan membuat tubuh semakin mudah bergerak ke kiri dan ke kanan pada saat tidur. Lalu yang ketiga, membuat pasangan itu merasa senang. Jadi kalau misalkan istri full tidak menggunakan apapun seperti itu si suami merasa puas. Yang selanjutnya yaitu mengamalkan ajaran agama, karena Rasulullah sendiri melarang umatnya untuk menyia-nyiakan harta. Padahal tidur dengan menggunakan pakaian luar, nah ini akan dapat merusak pakaian tersebut seperti itu. Lalu yang selanjutnya menjaga kebersihan. Nah, tidur menggunakan pakaian luar ini memberi kesempatan binatang-binatang kecil untuk bersemayam di dalam pakaian tersebut. Yang selanjutnya yaitu agar lebih nikmat lagi, itu dijelaskan di sini, rayu dan cumbulah istrimu sampai dia terangsang. Selain itu, ini juga yang harus dilakukan adalah memeluknya, meraba dan mengecup pada bagian selain mata. Semuanya dikecup selain mata. Nah, ketika hendak melakukan hubungan jimanya itu, suami dianjurkan untuk mencumbu istrinya terlebih dahulu. Foreplay ya, ini pasti yang pertama dibahas dalam kitab-kitab ini, di kitab-kitab yang berkaitan yang seperti ini. Ini semuanya adalah foreplay itu penting seperti itu, demi kepuasan si seorang istri. Di dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab Qurratul Uyun di sini disebutkan, la yaqa'anna ahadukum 'ala imra'atihi kama taqa'ul bahimah liyakun bainahuma rasul. Qila wa mar rasul? Qala al-qublah wal kalam. Nah, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti seekor binatang jantan menyetubuhi betinanya, tetapi hendaklah di antara keduanya ada perantara. Seorang sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan perantara itu? Lalu Rasulullah menjawab, kecupan dan ucapan mesra. Dan juga di sini sangat banyak ya hadis-hadis yang dijelaskan di kitab ini,
yaitu barang siapa mencumbu istrinya maka Allah akan menuliskan baginya 20 kebaikan dan menghapuskan baginya 20 keburukan. Lalu jika ia mengambil lengan istrinya, Allah akan menuliskan baginya 40 kebaikan dan menghapuskan baginya 40 keburukan. Lalu jika ia mencium istrinya, maka Allah menuliskan baginya 60 kebaikan dan menghapuskan baginya 60 keburukan. Lalu jika ia berjima dengan istrinya, maka Allah akan menuliskan baginya 120 kebaikan dan menghapuskan baginya 120 keburukan. Dan lalu ketika ia mandi junub, maka Allah akan berseru kepada para malaikat, lihatlah oleh kalian semua hambaku itu, ia mandi karena takut kepadaku dan karena ia meyakini bahwa aku adalah Tuhannya. Saksikanlah oleh kalian semua bahwa sekarang aku telah mengampuni dosa-dosanya, maka tidak ada setetes pun air yang mengalir pada helai rambut tubuh orang itu, melainkan Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan dari tiap-tiap tetes air tersebut. Masya Allah, sungguh luar biasa. Makanya bagi antum-antum yang masih belum beristri, silakan cepat beristri karena pahalanya sangat luar biasa seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah dijelaskan agar lebih nikmat lagi, menyegarkan aroma nafas. Di dalam syairnya di sini dijelaskan, saya langsung membaca terjemahannya. Harumkan mulutmu dengan wewangian yang wangi. Lakukanlah itu selalu agar engkau selalu mendapatkan anugerah ini. Dari syair ini penulis menjelaskannya. Seorang suami membuat harum mulutnya, ya misalkan menggunakan aroma-aroma wangi, ya seperti apa ya, seperti menggunakan permen dan sebagainya seperti itu. Nah, ini akan dilakukan untuk membangkitkan, menggairahkan perasaan cinta, daripada misalkan setelah mengkonsumsi yang tidak enak baunya seperti pete dan sebagainya, itu kan mengganggu seperti itu, tidak sedap baunya, kasihan si pasangannya. Dan ini adalah sebagian yang dijelaskan dalam kitab ini, dalam kitab Qurratul Uyun. Jadi untuk penjelasan selanjutnya insyaallah saya akan menjelaskan bagian-bagian yang berkaitan dengan kenikmatan dalam hubungan suami istri seperti itu. Insyaallah semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.